Tetap semangat Bu. Semangat. Tetap semangat. Semangat. Nah, tadi kita sudah diskusi bersama terkait dengan apa tadi, yaitu isi piringku. Ya betul, tadi isi piringku. Ya sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu Bu. Tepuk semangat. 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 Ulang lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, tetap semangat Bu ya. Jadi dari hasil diskusi tadi yaitu kita tentang membahas isi piring. Jadi diharapkan ibu-ibu setelah mendapatkan bantuan sosial, ibu harus memenuhi kebutuhan gizi keluarga, gitu Bu ya. Terutama untuk ibu hamil dan balita. Di sini ada makanan pokok. Tadi ada apa aja Bu? Beras, jagung, singkong. Ada apa lagi selain ini? Ubi. Ya, ubi. Apa lagi Bu? Talas. Talas. Nah, itu bisa. Itu adalah kita memanfaatkan yang ada di lingkungan kita, Bu ya. Terus kemudian lauk pauk. Ada apa Bu? Tempe, Tahu. ikan asin. Nah, itu apa lagi selain ini Bu? Telur. Ya, betul. Apa lagi? Daging. Ya, betul Bu ya. Ada di sini selanjutnya buah-buahan. Ya, buah-buahan. Di rumah biasa ada apa Bu? Salah ya. Apel, jeruk, mangga. Apalagi selain itu? Papaya ya, yang ada di rumah kan, ya banyak mengandung vitamin kan gitu. Ya, selanjutnya yaitu sayuran. Ada apa? Bayam, kangkung, kacang panjang. Terus selain ini apa lagi? Sawi. Mungkin yang ada di lingkungan kita ada bayam, kangkung yang biasanya Bu ya. Ini adalah yang harus kita makan. Nah itu ya sekali makan. Nah itu. Jadi harus ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, ada buah-buahan, ada sayur. Nah, jadi itu akan menghasilkan apa gizi seimbang bagi keluarga. Maka dalam hal ini akan mencegah yang namanya stunting pada anak, terutama untuk ibu hamil dan balita. Harus ada 4 ini ya, 4 macam ini. Oke, terus selanjutnya ini akan ada yaitu makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang ya, seperti di gambar ini Bu ya. Harus gizi seimbang. Jadi tidak hanya makanan yang enak, tapi tidak harus yang enak, tapi harus sesuai dengan isi piringku ini. Jadi perlu diingat oleh ibu ketika memberi makanan kepada balitanya, pada ibu hamil harus ada 4 macam ini, ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Itu Bu ya. Jadi seperti itu. Karena protein itu juga sangat perlu, contohnya di lauk pauk. Kalau makanan pokok itu menghasilkan karbohidrat, tenaga kan gitu Bu ya. Kalau lauk pauk itu mengandung apa Bu? Protein dan lemak kan gitu. Terus buah-buahan mengandung vitamin, seperti vitamin C, vitamin A, nah itu ya. Terus sayur-sayuran mengandung ya mineral dan serat, nah itu ya. Jadi sangat perlu. Jadi harus itu yang diberikan kepada keluarga kita. Jadi manfaatkan bantuan sosial Ibu. Beli makanan 4 ini, kalau Ibu dapat bantuan BPNT juga kan Bu ya. Manfaatkan bantuan tersebut untuk belanja di e-warung Bu ya. Karena itu sesuai dengan perintah dari Kementerian Sosial. Ibu harus membelanjakan bantuan itu di e-warung. Jadi untuk kebutuhan gizi. Nah itu. Jadi jangan dibelikan untuk yang lain bantuan itu ya Bu ya, tapi untuk memenuhi gizi keluarga. Terus selanjutnya di sini ada pesan Bu ya. Pesan dari Ibu Menteri, nah itu ya, Ibu Risma memberikan pesan kepada ibu-ibu sekalian. Nah itu ya, ada 10 pesan. Nah itu apa aja itu? Nah itu ya, bisa dibaca apa Bu?
Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ya, di sini penjelasannya adalah kita harus mensyukuri Indonesia itu alhamdulillah adalah suhunya iklim tropis, gitu ya. Jadi berdampak kesuburan tanah yang menghasilkan sayuran, buah-buahan yang jika dikonsumsi sehari-hari akan menghasilkan gizi seimbang dan menyehatkan, ya Bu ya. Maka kita harus mensyukuri. Mungkin ibu di rumah menanam kangkung, bayam, nah itu tumbuh dengan subur. Nah itu adalah kita wajib bersyukur, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi harus bersyukur kita hidup di Indonesia ini dengan beraneka ragam makanan yang ada kan. Terus selanjutnya yang kedua Bu, Banyak makanan buah dan sayur. ya kita harus memperbanyak makan buah dan sayuran. Ya Bu ya, di sini sangat perlu karena di buah itu mengandung vitamin dan sayuran mengandung mineral dan serat pangan, ya sangat tinggi. Maka hal ini harus dikonsumsi terutama bagi anak balita dan ibu karena hal ini akan mencegah yang namanya stunting, ya. Terus kemudian yang ketiga, Biasakan mengkonsumsi lauk-lauk. biasakan mengkonsumsi lauk Pak yang mengandung protein tinggi. Nah, contohnya apa Bu yang mengandung protein tinggi? Ikan. Nah, ya Bu ya. Ternyata ikan lele itu Bu yang mengandung protein yang tinggi dibandingkan yang lain. Nah, itu ya menurut riset. Nah, itu di sini sudah ada Bu ya. Jadi ikan lele itu memiliki omega 3-nya 6 gram dibandingkan ikan salmon. Ya, padahal ikan salmon itu 5 kali. Tetapi ternyata itu ikan lele itu lebih tinggi. Maka manfaatkan yang ada di lokal Bu ya. Ikan lele jangan kita impor dari ikan salmon. Padahal harganya mahal. Padahal kandungan gizinya lebih tinggi kan lele itu ya. Terus selanjutnya apa Bu? Yang keempat, Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. nah, aneka ragam makanan pokok. Apa tadi makanan pokok Bu? Ada beras, jagung, singkong, gitu ya Bu ya. Ada ubi. Jadi tidak hanya kita makan apa Bu? Makan nasi saja, tetapi bisa yang lain sesuai yang ada di lingkungan Ibu. Mungkin ubi, nah itu ya. Ada talas, ada singkong, nah itu ya. Singkong rebus, nah ini sudah termasuk adalah makanan pokok. Jadi tidak hanya makan beras kan. Terus selanjutnya apa Bu? Patani. Geser ono. Jadi Kosor. ibu harus di keluarga itu jangan terlalu banyak makanan yang manis. Nah, itu manis itu dihasilkan dari Gula. asin dan berlemak atau mengandung minyak yang berlebihan. Nah, ya karena itu tidak baik, akan menimbulkan hipertensi atau darah tinggi, stroke, diabetes. Nah, ya kalau kebanyakan manis, asin dan berlemak dan juga serangan jantung. Nah, itu maka kurangi atau batasi. Boleh mengkonsumsi tapi jangan berlebihan. Nah, ya. Terus kemudian yang keenam, biasakan sarapan. Jadi sarapan itu sangat penting bagi kita Bu ya, terutama anak sekolah harus sarapan. Karena sarapan itu ketika anak nggak sarapan maka belajarnya akan lemes Bu ya. Jadi nggak sarapan pagi nanti ya, maka harus sarapan pagi. Maka ketika anak itu sarapan pagi maka belajarnya akan optimal. Terus selanjutnya yang ketujuh, Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. nah, jadi biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah itu ya Bu ya, air putih yang cukup. Jadi kalau kita dalam sehari itu 8 gelas per hari gitu Bu ya. Karena ketika kita kekurangan air minum, maka kita akan dehidrasi. Nah, di sini akan menurunkan konsentrasi, terutama anak kita yang sekolah. Maka perbanyak minum air putih, ya Bu ya. Jangan berbanyak minum air yang bersoda kan gitu ya, seperti Sprite. Nah itu nggak bagus sebenarnya. Yang bagus adalah minum air putih, karena itu akan berfungsi mengatur proses kerja tubuh
suhu tubuh, pelarut, nah itu ya, komponen sel dan organ tubuh, media pengangkut zat makanan, nah itu ya. Terus selanjutnya itu jadi minum air putih yang cukup. Terus kemudian yang ke-8 apa Bu? Lakukan aktivitas yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Jadi kita harus apa Bu? Lakukan aktivitas fisik seperti jalan pagi. Jadi pertahankan badan ideal. Ya maksudnya ideal itu Ibu tahu sendiri kan ya. Jangan kelebihan gitu ya Bu ya. Maka biasakan Ibu mungkin contohnya jalan kaki pagi-pagi kan gitu ya. Lari pagi, mungkin bisa renang-renang. Mungkin renang di kan di sini ada Bu ya, renang tempat-tempat itu ya. Mungkin bersepeda kan gitu. Jadi kalau ada sepeda gunakan sepeda kalau di tempat dekat ya. Supaya kita aktivitas yang cukup, jangan dikit-dikit naik motor kan gitu Bu ya. Kesel Kalau aku, dekat ya Mas. jalan kaki aja kan gitu. Ke warung nah ya dekat jalan kaki, jangan sering naik motor karena ini hal ini adalah untuk mempertahankan dalam hal ini aktivitas yang cukup itu sangat perlu. Terus selanjutnya yang ke-9 yaitu adalah Biasakan label pada kemasan pangan. Mengapa kita harus membaca label pada kemasan pangan? Apa Bu? Mengapa? Ya, kadaluarsa benar Ibu ya. Jadi takutkan kadaluarsa. Tuh. Jadi kita harus membiasakan itu membaca label. Nah itu ya. Jadi di situ ada keterangan komposisinya kira-kira itu makanan itu baik juga untuk anak kecil kan gitu ya. Minuman ini bagus juga untuk anak kecil kan gitu. Jadi ditakutkan akan bermasalah kan gitu. Jadi maka sebelum kita makan makanan dalam kemasan kita harus membiasakan membaca dalam suku lampir. Demikianlah video simulasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.